Pesawat angkut militer C-130 Hercules adalah salah satu alutsista strategis yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Pesawat ini digunakan sejak dekade 1960-an dan hingga kini masih menjadi tulang punggung mobilitas udara Indonesia. Dengan kemampuan membawa muatan berat, beroperasi di landasan pendek, serta fleksibilitas dalam berbagai misi, Hercules berperan vital dalam operasi militer maupun kemanusiaan. Sejarah singkat C-130 Hercules. C-130 Hercules dikembangkan oleh Lockheed Martin pada awal 1950-an dan pertama kali terbang pada tahun 1954. Sejak itu, pesawat ini diproduksi dalam berbagai varian dengan lebih dari 2.500 unit digunakan di seluruh dunia. Indonesia mulai mengoperasikan C-130 pada awal 1960-an. Kehadiran Hercules menjadi solusi atas tantangan geografis nasional yang terdiri dari ribuan pulau dengan kondisi bandara yang terbatas. Pesawat ini dapat mendarat di landasan tanah, aspal yang minim fasilitas, hingga jalur udara di daerah terpencil. Hercules TNI AU A1343 adalah salah satu unit penting dalam armada Hercules TNI AU. Pesawat ini digunakan dalam berbagai misi transportasi udara, baik militer maupun non-militer. Spesifikasi utama A1343 sama seperti varian C130BH yang digunakan Indonesia. Panjang pesawat sekitar 29,8 meter, rentang sayap 40,4 meter, mesin 4 kali Allison T56A turboprop, kecepatan maksimum kurang lebih 592 km per jam, jarak jelajah kurang lebih 3.800 km, daya angkut hingga 20 ton atau 92 pasukan terjun payung. Pesawat ini telah melaksanakan berbagai operasi seperti pengangkutan logistik, pasukan, kendaraan tempur ringan, serta misi bantuan kemanusiaan. Hercules A1339 dan A1344. Selain A1343, pesawat dengan registrasi A1339 dan A1344 juga menjadi bagian dari kekuatan strategis TNI AU. Fungsi keduanya tidak berbeda jauh, yaitu sebagai transportasi udara berat. Namun, yang membedakan adalah pengalaman operasionalnya. Keduanya telah digunakan dalam misi bantuan bencana di dalam negeri, latihan militer regional, serta operasi pengiriman logistik lintas negara. Dengan fleksibilitas ruang kargo yang dapat diatur ulang, pesawat ini mampu diubah menjadi pesawat evakuasi medis, pengangkut pasukan, atau pengangkut kargo. Masuknya C-130J Super Hercules, geniasi terbaru Hercules yang saat ini mulai memperkuat TNI AU, adalah C-130J Super Hercules. Indonesia menerima unit pertama pada tahun 2023. Perbedaan utama C-130J dibanding versi sebelumnya, mesin baru, 4 kali Rolls-Royce AE 2100D3 turboprop dengan baling-baling komposit 6 bilah, lebih bertenaga dan efisien dibanding T56. Avionik digital. Kokpit menggunakan sistem glass cockpit dengan layar multifungsi digital, menggantikan panel analog. Jarak dan muatan. Kapasitas muatan lebih besar dengan jarak jelajah lebih jauh, hingga sekitar 4.000 km. Kecepatan. Mencapai lebih dari 660 km per jam, lebih cepat dari generasi sebelumnya. Sistem pertahanan. Dilengkapi perangkat pertahanan diri modern seperti countermeasure flare, radar warning receiver, serta komunikasi terenkripsi. Dengan kemampuan ini, Super Hercules memberi lompatan teknologi signifikan bagi TNI AU, sekaligus memperpanjang umur operasional armada Hercules Indonesia untuk beberapa dekade mendatang. Peran strategis dalam pertahanan. Dalam konteks militer, keberadaan Hercules memungkinkan Indonesia untuk mobilitas cepat, memindahkan pasukan dan peralatan ke berbagai wilayah dengan cepat. Dukungan operasi, menyediakan logistik dalam operasi tempur maupun non-tempur. Pengangkutan sistem senjata, mulai dari kendaraan tempur ringan, radar mobile hingga rudal pertahanan udara portable. Operasi gabungan mendukung misi TNI yang melibatkan angkatan darat dan laut dengan distribusi peralatan ke daerah terpencil. Hercules dan konteks global. Pesawat angkut taktis seperti Hercules memainkan peran penting dalam geopolitik modern.
Mobilitas udara memberi keunggulan strategis dalam penempatan pasukan, logistik, serta respon tepat terhadap krisis. Perbandingan dengan negara lain, Amerika Serikat mengoperasikan lebih dari 400 unit C-130 berbagai varian, termasuk AC-130 Gunship. Selain itu, mereka memiliki pesawat angkut strategis yang lebih besar seperti C-17 Globemaster III dan C-5 Galaxy. Rusia mengandalkan pesawat Ilyushin Il-76 dan Antonov An-12. Ukuran lebih besar, namun membutuhkan landasan lebih panjang dibanding Hercules. Tiongkok mengembangkan Xi'an Y-120 untuk kelas berat, namun masih belum memiliki pesaing langsung yang seimbang dengan fleksibilitas C-130. Dengan demikian, meskipun banyak negara mengembangkan pesawat transportasi baru, C-130 masih tetap relevan dan dipertahankan di banyak angkatan udara dunia. Perlombaan teknologi dan rudal. Hercules juga sering digunakan sebagai platform untuk membawa sistem rudal, radar, maupun modul pertahanan lain. Beberapa varian global dimodifikasi menjadi pesawat perang elektronik atau platform kendali drone. Indonesia memilih fokus pada peran transportasi taktis dan strategis. Namun, ke depan bukan tidak mungkin Hercules akan berperan dalam integrasi dengan sistem drone tempur, radar mobile, hingga rudal pertahanan udara. Diplomasi dan kemanusiaan. Selain peran militer, Hercules TNI AU juga menjadi instrumen diplomasi. Pesawat ini kerap dikirim membawa bantuan kemanusiaan ke negara lain sebagai bentuk soft power Indonesia. Hal ini meningkatkan posisi Indonesia dalam hubungan internasional dan memperkuat citra sebagai negara yang peduli terhadap stabilitas kawasan. Hercules C-130, baik seri lama seperti A1343, A1339, A1344, maupun generasi baru C-130J Super Hercules, tetap menjadi elemen penting dalam kekuatan udara Indonesia. Dengan kemampuan angkut yang besar, daya tahan tinggi, dan fleksibilitas dalam berbagai misi, Hercules tidak hanya sekadar pesawat transportasi. Ia adalah alat strategis untuk menjaga mobilitas militer, memperkuat diplomasi, dan memastikan bahwa Indonesia mampu merespon cepat setiap tantangan, baik di dalam negeri maupun dalam lingkup internasional. Inilah peran Hercules C-130 TNI Angkatan Udara, dari A1343 hingga Super Hercules terbaru. Pesawat yang memastikan Indonesia memiliki mobilitas udara strategis di tengah dinamika global. Jangan lupa subscribe Operation Insight Academy untuk mendapatkan update terbaru seputar teknologi militer dan dunia pertahanan.